Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi ini bisa berkumpul di forum yang ini mau berbicara tentang desa. Karena kita harus melihat, kita semua pastinya umum desa ya. Desa. Dan kemarin kami dengan teman-teman jaringan cukup senang juga berada di desa. Ternyata banyak sekali inovasi-inovasi atau yang dibangun oleh masyarakat di desa, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sosial budaya yang memang sudah menjadi nilai yang ada di sana. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini sebenarnya kita punya dua acara. Pertama ingin menyampaikan tentang buku anotasi undang-undang desa, dan yang kedua setelah makan siang kita akan dengan teman-teman jaringan menyampaikan tentang pembelajaran proses dari pengukuran kemandirian desa di Desa Kebumen. Nah, pada pagi ini sampai makan siang nanti, sedikitnya kita akan banyak diskusi tentang buku anotasi undang-undang desa. Nah, anotasi undang-undang desa ini merupakan gagasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rolel tadi. Bagaimana kita mengetahui ruh dari undang-undang desa itu sendiri, maka kita harus tahu bagaimana proses pembahasan dari mulai di DPR lalu di pemerintah dan masukan-masukan dari baik dari itu pemerintah maupun dari DPR. Nah, ini penting menjadi kita ketahui bersama bagaimana dinamika yang berkembang saat pembahasan dari undang-undang desa itu sendiri. Sedikit mencuplik gitu ya, gambaran tentang Patiro itu sendiri. Patiro terbentuk di tahun 99. Fokus Patiro di isu perbaikan pelayanan publik, transparansi dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran publik. Dan Patiro bekerja di dua side, di supply side lalu di demand side. Dan saat ini Patiro berada di hampir di 70 kabupaten kota di wilayah program dan di 17 provinsi. Selama 15 tahun Patiro bekerja meningkatkan kapasitas dan memfasilitasi pengorganisasian masyarakat di tingkat desa melalui community center, kelompok-kelompok masyarakat yang kita dampingi, lalu pendampingan pemerintahan desa dalam penyusunan RPJMDes ini di Jawa Tengah, lalu memfasilitasi perbaikan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan dari tingkat desa sampai dengan kecamatan, dan kebijakan tentang pelayanan dasar di kabupaten kota, lalu pendidikan masyarakat mengenai anggaran dan bimbingan teknis pada aparatur pemerintah daerah mengenai pengelolaan anggaran publik. Dan yang dilakukan Patiro pertama mendukung implementasi keterbukaan informasi publik ini bersama dengan teman-teman jaringan NGO lainnya, lalu mengembangkan forum pemangku kepentingan bidang kesehatan dan mengembangkan model kesadaran masyarakat desa di bidang kesehatan ibu dan anak. Ini dilakukan di Jeneponto di Semarang. Lalu ada promosi pengaruh utama gender dalam perencanaan pembangunan. Ini kemarin kita sudah dengan di Asia Foundation sudah menghasilkan yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah pusat maupun daerah, yaitu juknis bagaimana menyusun PPRG di tingkat pusat maupun di daerah. Dan sampai sekarang ini pemerintah sedang berkejaran meningkatkan kapasitas dirinya, aparatur daerahnya untuk bagaimana memahami PPRG. Lalu hasil-hasil kerja terutama riset dan Patiro sebagai lembaga think tank dunia di bidang transparansi dan good governance
dari tahun 2011 sampai 2014. Nah, produk buku anotasi Undang-Undang Desa ini dihasilkan memang sudah cukup lama prosesnya, penyusunannya dan lain sebagainya. Reviewnya saja hampir beberapa bulan. Kalau selalu diberikan warna kuning sama Mbak Novi, kapan anotasinya, kapan kita juga pencarian referensi dan ini yang memperkuat berlama-lama mencari referensi dalam pengayaan dari buku anotasi ini. Nah, kami juga cukup minim referensi terkait berbicara tentang BUMN desa, karena sangat sedikit sekali referensi yang kami punyai, sehingga maka kami meyakini bahwa buku ini merupakan buku versi awal, sehingga input dari publik, input dari masyarakat semua akan memperkaya buku anotasi ini, sehingga bisa memperkaya pengetahuan kita bersama di dalam buku anotasi ini. Nah, anotasi merupakan catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritisi peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh legislatif negara serta bagaimana semestinya ditartibkan atau ditetapkan. Di kita yang saya ketahui, anotasi itu baru ada 2, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada Undang-Undang Lingkungan Hidup yang didorong oleh teman-teman AISEL, dan ini yang ketiga, Undang-Undang Desa. Nah, tujuan dari anotasi sendiri pertama mendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, lalu menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antara norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan perundang-undangan terkait, dan memberikan referensi tentang konsep-konsep lain yang mungkin dikenal dan dapat dipertimbangkan dalam menafsirkan norma dalam Undang-Undang Desa. Jadi di dalam buku anotasinya juga kita menggambarkan bagaimana proses-proses pembahasan di DPR dan bagaimana saat DPR bersilang pendapat antar anggotanya sendiri. Kenapa anotasi ini begitu penting? Pertama, yang sering kita dengarkan, bahkan tadi pagi di editorial Media Indonesia juga sempat dibahas tentang uang desa memiliki anggaran yang cukup besar, lalu dengan persyaratan yang begitu panjang dan banyak gitu kan. Pertama, Undang-Undang Desa memiliki implikasi sangat luas karena berkaitan dengan 74.000 desa dan diperlukan 16.000 fasilitator desa, dan akan ada 56,3 triliun APBN yang akan disalurkan. Diperlukan akan terjadi multitafsir untuk beberapa hal penting yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Lalu diperlukan pemahaman mengapa suatu ketentuan itu ditetapkan di dalam Undang-Undang Desa itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana hal tersebut diturunkan ke peraturan di bawahnya. Maka kenapa kita berinisiatif untuk menyusun anotasi undang-undang ini. Bahkan setelah disusun anotasi, kita mendapatkan banyak sekali isu-isu krusial yang belum dibahas yang di dalam undang-undang desa itu sendiri. Sehingga betul kata Ibu Rolel, anotasinya itu nanti operasionalisasinya seperti apa, jadi cukup menjadi perhatian kita semua. Nah, dalam struktur anotasi kita ada subtema, pengantar, pasal, lalu pembahasan di DPR dan tanggapan penulis. Nah, ini lampiran-lampiran paper ahli, ketentuan terkait dan situasi terakhir. Ini struktur yang ada di anotasi. Walaupun kita membagi ini dalam 9 klaster, mulai dari pemerintahan desa, lalu di bawah pemerintahan desa itu, di klaster pertama itu ada beberapa subtema yang membahas tentang pemerintahan desa. Satu tema ini bisa mencakup beberapa pasal yang berbeda-beda. Jadi tidak
kadang kami meloncat ke pasal yang lain untuk memperkuat dari pembahasan di tema tersebut. Pengantar menjelaskan lingkup yang diatur oleh pasal secara umum. Pasal ini kita ambil kutipan pasal dan penjelasannya sesuai dengan undang-undang. Dan di pembahasan DPR menjelaskan pembahasan dan polemik yang serta kesepakatan yang diambil, termasuk usulan sebelum dibahas dan sesudah dibahas. Kadang di beberapa pasal saat pembahasan los itu tidak ada informasi apapun di dalam naskah hasil notulensi itu, tidak ada pembahasan, tiba-tiba pasal itu ditetapkan pas pembahasan. Jadi sepakat, ada yang ngalir sepakat, ada yang berdebat panjang sampai berhalaman gitu dalam pembacaan. Yang selanjutnya adalah tanggapan penulis. Ini tanggapan dari tim penyusun terhadap klausul-klausul yang dipandang akan memberikan pengaruh berarti dalam pelaksanaannya. Dan ini jika ada paper ahli, lampiran-lampiran ini dimasukkan jika ada. Nah, sementara ini di dalam draft anotasi kita belum ada lampiran-lampiran yang dimaksud, yang kita harapkan di sini. Mungkin saja setelah forum ini banyak para ahli memberikan sumbangsi pemikiran dan memperkaya buku anotasi kita semua. Manfaat dari anotasi Undang-Undang Desa ini, pertama, memberikan acuan studi kebijakan tentang desa, lalu merupakan pengetahuan dasar tentang kebijakan desa, evidence based regulatory monitoring, dan menjaga konsistensi kebijakan di bawahnya, serta tafsir historis ketika terjadi dispute. Selanjutnya adalah bahan ajar sebagai dalam penyusunan modul dan lain sebagainya. Harapannya demikian manfaat dari anotasi Undang-Undang Desa ini. Dan selebihnya bahwa kami cukup menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam buku ini, maka di awal buku kami, apa kalau ini namanya, kami menyebutnya bahwa ini merupakan versi awal yang fokus pada Undang-Undang Desa, dan ini nanti akan menjadi living dokumen di dalam bentuk web desa yang sedang diinisiasi oleh kami, sehingga publik bisa memberikan respon terhadap buku ini dan kondisi-kondisi faktual lainnya yang terjadi di desa, sehingga kita semua akan semakin kaya ketika berbicara tentang desaku yang kucinta. Itu saja dan terkait kegiatan pagi sampai siang ini. Selanjutnya mungkin nanti ada diskusi tentang buku anotasi Undang-Undang Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.